Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Hetty Kustrianingsih sebagai Ketua Umum dari Forum FGHN LPSI. Saya dari Cilegon, Banten, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Ada bahan Ibu? Baik. Memang seleksi P3K 2021 ini sangat berpengaruh kepada teman-teman guru, khususnya guru honorer seluruh Indonesia, baik yang swasta maupun baik yang negeri. Dari 1 juta guru yang digadang-gadang oleh Mas Menteri, di sini hanya 506.252 formasi yang baru diajukan pemerintah. Ini hampir 388.313 pelamar. Gimana? Di tahap 1 dan tahap 2 yang sudah lulus mendapatkan formasi baru 293.484 orang. Dan kami ada yang sudah lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Jumlahnya itu 193.000 orang. Sisa dari formasi yang sekarang yang tersedia, Pak Ketua, ada 117.939 formasi. Dari data ini, Pak Ketua, kami memohon, khususnya Bapak Cahyo Kumolo sebagai Menpan RB, memberikan kebijakan kepada kami yang sudah lulus passing grade, diberikan payung hukum agar kami yang sudah lulus passing grade ini mendapatkan formasi, baik di sekolah induk maupun formasi yang masih tersedia. Jujur saya bangga dengan adanya sistem seleksi P3K ini sangat transparan, dan memang kecurangannya sangat kecil sekali kalau melihat dari sistem yang ada. Karena seleksi P3K ini hasilnya kita bisa lihat langsung setelah kita mengerjakan soal yang berjam-jam, Pak Ketua. Afirmasi pun sudah diberikan kepada kami, baik yang kategori 2 dan non-kategori 2 dan lain-lainnya, Pak Ketua. Cuman sungguh disayangkan, afirmasi ini tidak adil, Pak Ketua. Dari afirmasi ini kami merasa diadu atau diadu domba, baik dari yang serdik melawan non-serdik, afirmasi melawan non-afirmasi. Jujur Pak Ketua, saya miris melihat hal ini, karena masih banyak kawan-kawan guru kami yang sudah senior, bahkan umurnya ada yang 58 tahun sekarang, masih belum bisa menjadi ASN, walaupun beliau sudah lulus passing grade, karena terbentur dengan formasi yang terbatas. Saya miris Pak Ketua. Dari hati kecil saya memang ini kita merasa tidak adil, Pak Ketua. Afirmasi ini tidak adil. Serdik 500 poin. Kita yang tidak mendapat afirmasi, bahkan yang afirmasinya di bawah serdik, itu harus melawan serdik. Mungkin jujur, para anggota dewan pun jika melawan serdik, saya yakin tidak akan mampu. Jadi, saya berharap dari pimpinan Komisi 2 mengadakan rapat kerja bersama Pak Cahyo, Menpan RB, dan Ombudsman. Karena kita pun sudah melakukan pengaduan kepada Ombudsman terkait temuan-temuan yang ada di lapangan. Adanya sistem
yang tidak belum pas atau belum matang sudah dilaksanakan. Seperti halnya di sini ada pasal 29 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, di mana pasal 29 ayat 2 poin B, bahwa sekolah yang sudah ada guru induknya itu tidak dapat dilamar oleh pelamar dari sekolah lain. Di sini sudah gagal menurut saya sistemnya Pak Ketua. Karena di tahap 1 itu sudah jebol. Kami dari sekolah lain bisa menerobos sistem di pasal 29 ayat 2 ini. Kami merasa dirugikan di tahap 1. Jadi kami harus ikut tes lagi di tahap 2. Itu yang kami rasa dari awal kita sudah merasa ini tidak adil. Adanya ketidakadilan Pak Ketua. Selanjutnya, persyaratan pelamar. Di sini peserta seleksi itu dicantumkan di pasal 4. Pelamar yang dapat mengikuti seleksi itu, pertama, THK 2, yang kedua guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, yang ketiga guru swasta, dan yang keempat lulus PPG. Fakta di lapangannya Pak Ketua, bahwa ada temuan-temuan guru yang sudah tidak mengajar lagi bisa ikut seleksi P3K ini dan dinyatakan lulus. Yang kedua, di sini tidak tercantum bahwa tenaga pendidikan dan lain-lainnya tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2000. Kenyataannya, banyak temuan-temuan yang justru mereka tidak mengajar hanya sebagai tenaga pendidik, kita mengikuti seleksi P3K ini dan dinyatakan lulus. Sedangkan kami yang jelas-jelas mengajar anak didik kami harus berjuang kembali. Di sini kami merasakan ketidakadilannya. Dapat mempertimbangkan hal ini sehingga kami semua guru-guru seluruh Indonesia ini merasakan keadilan yang merata. Saya bacakan tuntutan kami, Pak Ketua, izin. Tuntutan Forum FGHN LPSI yang pertama, berikan jaminan hukum bagi guru honorer negeri baik yang sudah lulus passing grade maupun yang belum lulus passing grade agar tidak di-PHK. Pak Ketua yang terhormat, di poin 1 ini sudah banyak teman-teman kami yang harus mengundurkan diri. Pengabdiannya sudah bertahun-tahun, tapi karena sudah ada SK dan sudah ada formasi yang akan masuk ke sekolah induk tersebut, sehingga teman-teman kami harus terdampak. Sungguh ini sangat bertentangan pada Undang-Undang Dasar 45, bahwa kami harus menelan pil pahit ini. Kami sudah lulus passing grade Pak Ketua, dan sudah dijamin pun, dan sudah tertuang juga di Permenpan RB. Mohon dengan sangat poin 1 ini dipertimbangkan sekali lagi, agar kami yang semua seluruh guru honorer, baik negeri khususnya negeri Pak Ketua, kalau swasta saya yakin, kalau tidak lulus, sekolahnya masih menerima. Tapi kalau khususnya negeri, kalau tidak lulus, bagaimana nasib kami? Mohon dengan sangat poin pertama ini dipertimbangkan. Yang kedua, berikan jaminan hukum bagi guru honorer negeri yang lulus passing grade agar mendapatkan formasi. Yang keempat, berikan jaminan hukum bagi yang sudah lulus passing grade agar tidak dites lagi. Keempat, penempatan formasi untuk kami agar peserta lulus tes kategori P1, P2, dan P3 mendapatkan hak yang sama dan berkeadilan yang sesuai sila kelima. 5. Data Dapodik yang kurang rapi
menyebabkan kami ragu bahwa data kelulusan kami tahun ini bisa dipakai di tahun depan. Terbukti dengan banyaknya guru yang sudah tidak aktif mengajar, PTT, pegawai TU, pustakawan, penjaga lab, bahkan guru honorer swasta yang bisa mengikuti Selkom tahap 1 dan tahap 2 menunjukkan bahwa data Dapodik belum bisa diandalkan. Yang keenam, pemerintah memprioritaskan pengangkatan honorer sekolah negeri, gaji di bawah UMR, tidak mengenal tunjangan sertifikasi, gaji dibayar telat berbulan-bulan, adalah balasan atas pengabdian kami selama ini. Sulitnya akses mengikuti PPG bagi guru sekolah negeri adalah alasan kenapa kita harus dirivalkan dengan guru-guru swasta yang bersertif. Yang ketujuh, pemberian afirmasi usia 35 plus kepada guru sekolah induk yang sudah lama mengabdi tanpa putus dan tidak pernah mutasi dan sudah memiliki NUPTK dinyatakan tidak lolos karena terdata tidak aktif di Dapodik 3 tahun terakhir. Ini ada temuannya, Pak Ketua. Yang kedelapan, pemberian afirmasi 35 plus pada guru yang sudah lama mengabdi tetapi sekolahnya di merger atau guru yang dimutasikan karena tergeser oleh guru CPNS kemudian dinyatakan tidak aktif di 3 tahun terakhir di Dapodik karena sistem hanya membaca masa pengabdian di sekolah terakhir. Yang kesembilan, tambah formasi untuk guru PAI dan guru bahasa asing, mengingat di SD pun sudah ada mata pelajaran bahasa asing. Yang kesepuluh, adanya keputusan Kepres untuk yang lulus passing grade di seluruh Indonesia agar mendapatkan formasi. Yang kesebelas, ini tuntutan kami yang sangat mungkin bertentangan, tapi saya yakin dan teman-teman yakin kalau kami belum mendapatkan kejelasan nasib, kami memohon untuk menolak ujian tahap 3. Agar kami yang sudah lulus passing grade segera diberikan jaminan. Dan saya yakin kalau kami yang lulus passing grade tahap 1 dan 2 belum ada jaminan, saya yakin tahap 3 akan bertambah lagi, Pak Ketua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.